Pemotretan di dalam mall terbesar di Asia Tenggara seperti apa? Kita akan simak langsung saja ceritanya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fotografer. Kali ini kita akan membahas tentang pemotretan yang ada di dalam mall. Seperti apa pemotretannya? Kita akan cerita-cerita, oke? Jadi ceritanya kali ini motret lagi ada di dalam sebuah acara bernama Face Icon Model Search 2023. Saat ini saya menjadi juri di sana. Cuman yang bikin menariknya, penjuriannya ini bukan cuma yang duduk di meja juri, terus kita tinggal menilai, ngeliat tuh kanan, kiri, nilai. Bukan. Serunya adalah kita melakukan sebuah pemotretan. Terhadap apa? Jumlah pesertanya ini lebih dari 60 orang dari seluruh Indonesia. Keren banget dong pastinya, 60 orang lebih di dalam sebuah mall yang katanya terbesar di seluruh Asia Tenggara, Pakuan Mall, Surabaya. Ini seru banget nih, seluruh masyarakat yang ada di dalam mall, pengunjung maksudnya, itu semuanya ngelihat ke Grand Atrium pada waktu itu. Ketika saya sudah memulai melakukan pekerjaannya sebagai fotografer, tapi juga menjuri. Yang pasti pemotretan dong. Nah, di pemotretan kali ini saya menggunakan background yang warnanya itu terang-terang aja nih. Nah, kebetulan tuh warnanya abu-abu muda abstrak. Jadi nggak yang polos solid gitu. Saya juga menggunakan dua lampu flash. Kenapa pakai lampu flash? Kok nggak pakai LED? Ya dong, karena di mall itu sudah ada pencahayaan yang cukup terang. Kalau pakai LED takutnya akan ada banyak sekali pencahayaan-pencahayaan yang tercampur. Dengan menggunakan lampu flash di sini, saya berhasil merekam, mengcapture cahaya tersebut. Kita cuma memakai dua lampu. Dua lampu flash yang saya gunakan itu memakai teknik cross lighting. Nah, cross lighting ini ada lighting dari depan sebelah kanan atau kiri, bisa dicontoh. Dan juga ada dari belakang, bisa sebelah kanan atau kiri. Yang penting diagonal, ya. Namanya juga cross lighting, crossing. Yang jelas kalau ada lampu dari sebelah sana, berarti ada lagi dari belakang situ. Kalau dari sana, dari belakang situ. Cross lighting ini adalah konsep tercepat setting lampu mendapatkan hasil yang bisa langsung kita melihat depth-nya, kedalamannya. Karena kan ada cahaya dari depan dan ada dari belakang. Otomatis jangan sampai salah menggunakan modifier. Kita menggunakan parabolic softbox. Karena kita cuma memotret icon atau face saja ya nih. Karena cuma wajah aja kita memakai parabolic dengan diameter 70. Kalau bisa lebih pendek lagi, itu it's okay. Maksimal 90. Saya menggunakan kalau nggak salah 70. Dengan menggunakan diameter yang kecil, kita akan bisa fokus di wajah aja. Dan yang di belakang kita menggunakan standar reflektor aja untuk mendapatkan dimensi atau kedalaman dengan cahaya yang keras dari belakang. Soft dari depan, keras di belakang. Dan akhirnya kita bisa mendapatkan sebuah profile picture yang ikonik banget. Dari dua lighting tersebut, dengan metode flash, dan jangan lupa pakai triggernya ya, yang trigger di atas, taruh trigger di atasnya kamera. Kita menggunakan lensa yang cukup panjang, yaitu lensa tele. Di depan saya ini lensa 16-80. Jika menggunakan lensa 16-80, gunakan 80-nya saja. Jangan menggunakan 16. Kenapa kok nggak pakai 16 coba? Pasti teman-teman juga ada yang berpikir, kan nggak ada masalah juga kalau kita pakai wide. Kalau kita menggunakan lensa wide nih ya, itu pasti talent itu udah kelihatan kayak tinggi, kayak lonjong, kayak ketarik, kayak stretch karena ada distorsinya.
Nah, kita pasti kan motretnya harus portrait kan, karena kita cuma membutuhkan wajah. Nah, kalau wajah pakai 16 mm, jadi akan ada distorsi atau ada kayak stretchnya. Nah, di sini saya menggunakan lensa tele 50-140 mm dari Fujifilm. Dan itu adalah satu-satunya lensa tele yang memang versatile, nggak terlalu berat, bisa dibawa. Menurut saya itu adalah lensa tele yang paling ringan ya di kelasnya. Dan di dalam mall, ini kan bukan di dalam studio ya, karena kita harus pindah dari studio, dari tempat ini menuju ke mall, dan itu kan butuh harus diangkut di dalam tas ransel kameranya. Nah, ini kalau memakai lensa jangan terlalu berat-berat ya. Lensa tele 50-140 adalah salah satu cara yang cukup jitu untuk mendapatkan hasil perbandingan 1:1. 1:1 itu apalagi nih? Lensa tele itu bisa menghasilkan gambar atau foto yang mana kita bisa ngeliat what you see, what you get. Apa yang kita lihat tuh model, oh kelihatannya modelnya tingginya 170 cm nih. Di foto itu nggak kelihatan kayak ditinggi-tinggi jadi 180 atau bahkan terlihat lebih pendek. Dengan lensa tele itu solusi supaya kita gambar yang real. Nah, saya biasa menggunakan di 200 mm-nya malah. Oh, sorry, 200 dalam artian 140 mm. Nah, lensa tele itu kan macam-macam ya. Ada yang lensa 70-200. Nah, yang tadi saya kepikiran lensa 70-200, ada 50-140 dari Fujifilm. Dan ada juga lensa-lensa yang kayak 100-600, ada lagi lensa yang fix 200, ada banyak banget lah lensa ya. Nah, saya menggunakan yang paling mentoknya itu di 140 mm. Mungkin di beberapa lensa tele yang lain di mentoknya di 200 mm. Saya lebih baik mundur daripada saya harus mendekat. Tapi dengan performa seperti itu otomatis kinerja suara saya dalam mengatur, mengarahkan gaya itu harus ekstra. Contoh, kita kan jauh nih, ya. Kalau model itu ada jarak 5 meter atau lebih di depan kita, atau bahkan 7 meter di depan kita, dan kita itu udah jauh, otomatis kan kita agak sedikit teriak. Teriak itu bukan yang, woi, woi, apa kabar? Enggak, tapi lebih mengeluarkan power buat kalian fotografer. Ternyata nggak cuman harus jago motret aja, tapi bagaimana cara public speaking kita itu harus diatur. Contoh, oke, model. Saya tanya dulu, namanya siapa? Dia bilang, nama saya Bella. Oke, Bella, ini ada penekanan. Bella bisa chin up sedikit, tapi penekanan supaya dengar dalam jarak 7 meter. Kan kita pakai lensa tele. Dan pada saat pemotretan kita sudah mengarahkan pose seperti itu, kita juga harus hemat tenaga. Contohnya adalah hemat tenaganya adalah dengan menggunakan tripod. Tripodnya itu tugasnya sebenarnya adalah supaya agar kita tidak selalu memegang kamera dengan berat. Jika kita menggunakan tripod, itu otomatis kita nggak akan capek-capek megang kamera terus. Dengan ada tripod, kita bisa langsung taruh tripod, kita hands free, kameranya sudah ada di tripod, dan otomatis kita tinggal membidik dari LCD. Ya, kita pakai live view ya, otomatis ya, karena kita menggunakan mirrorless Fujifilm waktu itu X-H2. Dan kemampuan X-H2 ini juga luar biasa sekali ya, dari tracking autofocus yang sangat cepat. Saya menggunakan autofocus yang langsung pakai right eye, ya tergantung ya cahayanya waktu itu di kanan atau di kiri. Kalau cahayanya ada dekat sebelah kanan, autofocus trackingnya kita pakai poin mata sebelah kanan. Ini sangat-sangat membantu sekali ya dengan teknologi ini. Teknologinya sangat membantu, udah kamera ditaruh, kita tinggal ngecek tracknya sudah benar, posisinya sudah benar, kita sedikit banyak kita menggerakkan kamera itu sedikit, dan akhirnya kita tinggal jepret dan jepret dan jepret. Dengan menggunakan kamera atau lensa tele dan kamera yang teknologi cukup canggih banget. Nah, ini yang paling terbaru ya. Jadi autofocus yang cepat itu sangat membantu sekali, dan juga 40 megapiksel. Teman-teman, 40 megapiksel atau 26 megapiksel atau berapapun megapiksel, jika bisa dimaksimalkan, itu sangat membantu sekali untuk hasil yang lebih padat. Bayangin kalau megapikselnya lebih banyak, otomatis warna-warna yang ada di dalamnya itu lebih banyak banget. Setelah lensa,
setelah kamera, setelah mengatur pose gaya, ya otomatis bagaimana kita bisa memperlihatkan hasil-hasilnya. Saya menggunakan mode tethering, langsung masuk ke dalam laptop. Nah, di laptop ini saya menggunakan Adobe Lightroom, ya. Adobe Lightroom Classic, ya. Memang kondisi itu yang paling mumpuni saat ini. Kalau saya sih kalau nggak pakai Lightroom, saya menggunakan Capture One. Tapi pada saat video ini diproduksi, pada saat pemotretan tersebut, Capture One saya belum saya update sehingga X-H2 masih belum bisa masuk. Tapi harusnya kalau sudah diupdate pasti bisa. Waktu itu saya X-H2-nya saya konekin ke Adobe Lightroom Classic. Nah, kita jepret, terus langsung masuk ke laptop. Dan kebetulan di dalam mall tersebut ada LED Tron yang gede banget di panggung, dan itu langsung disambungin langsung ke panggung. Sehingga ketika jepret, orang tua peserta, saudara peserta itu semua bisa lihat semuanya. Wah, itu heboh banget, jepret langsung masuk ke dalam panggung, heboh banget. Itu satu mall itu melihat hasilnya jadi langsung nyata, kelihatan gitu ya. Dan selesai pemotretan itu, kita semuanya para juri ya, karena fotografernya saya sendiri dan lainnya ini ada yang desainer, ada yang pemerhati, founder, ada juga ya kita kebetulan bertiga, dan ini sangat susah banget. Ketika kita sudah melalui proses penjurian, ini dia yang paling susah. Susahnya foto-fotonya ini udah berhasil, matanya semuanya berkomunikasi dengan baik, ikoniknya keluar, keunikan dari modelnya keluar semua, dan akhirnya kita bersih tegang nih. Ini yang mana nih? Ini yang mana yang menang nih? Nah. Dan inilah kompetisi. Akhirnya Face Icon Model Search 2023 memilih 6 favorit dan ada satu yang paling favorit, dan akhirnya terpilihlah pemenang-pemenang tersebut dan kita memberikan trofi tersebut. Pemotretan seperti ini sangat-sangat bergantung pada suasana pada saat itu. Tidak bisa diulang, tidak bisa direpetisi. Di 2023 seperti itu. Dan ya, di 2024 akan ada lagi. Cerita pemotretan di dalam mall memang seru banget. Seru banget. Kita akan kembali lagi di konten fotografer newbie selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.